Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alia. Saya dari Prodi BKPI 2A, NIM 2115004. Dosen pengampu pada mata kuliah teori-teori kepribadian yaitu Ibu Puri Handayani, MA. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teori kepribadian dalam paradigma behaviorisme B.F. Skinner. B.F. Skinner sebagai pelopor behaviorisme menolak semua teori kepribadian. Menurutnya, psikologi belum siap memiliki data faktual yang cukup untuk membangun teori kepribadian yang mencakup segala hal. Dia tidak membahas topik kepribadian secara khusus, kecuali sekedar menjadikannya sebagai label dari aspek tingkah laku tertentu. Skinner berbeda dengan pakar kepribadian pada umumnya dalam 3 hal. Yang pertama, Skinner menolak analisis kehidupan internal semacam insting, motives, drives, aktualisasi diri, superiorita, keamanan, dan secara ekstrim berpendapat psikologi harus membatasi diri hanya menangani data yang dapat diobservasi. Satu-satunya aspek yang nyata dan relevan dengan psikologi adalah tingkah laku yang teramati. Dan satu-satunya cara mengontrol dan meramalkan tingkah laku itu adalah mengaitkannya dengan event antecedent yang ada di lingkungan. Yang kedua, Skinner tidak tertarik dengan perbedaan individual semacam trait, lifestyle, ego, self. Menurutnya, ilmu psikologi harus menemukan hukum umum dan tingkah laku, hubungan empirik antara stimulus dengan responnya. Perbedaan tingkah laku orang semuanya disebabkan oleh perbedaan event yang menyebabkannya. Pandangan Skinner termasuk nomotetik dalam hal usaha menemukan hukum yang berlaku hukum. Yang ketiga, pakar psikologi kepribadian mengembangkan teorinya berdasarkan analisis terhadap orang abnormal, menurut Freud dan kawan-kawan, atau terhadap orang normal, menurut pendapat Rogers, atau terhadap orang yang supernormal, menurut pendapat Maslow. Sedang Skinner memakai binatang atau tikus dan merpati sebagai objek amatannya. Menurutnya, binatang dan manusia dalam merespons stimuli berbeda. Asumsi dasar. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar. Di asumsi pertama dan kedua, pada dasarnya menjadi asumsi psikologi pada umumnya, bahkan menjadi merupakan asumsi pendekatan ilmiah. Yang pertama, asumsi pertama yaitu behavior is lawful. Tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan event tertentu berhubungan secara teratur dengan event lain. Yang kedua, behavior can be predicted. Tingkah laku dapat diramalkan. Ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga meramalkan. Bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan dapat dilakukannya prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Asumsi yang ketiga yaitu behavior can be controlled. Tingkah laku dapat dikontrol. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk sedikit banyak tingkah laku seseorang. Skinner bukan hanya ingin tahu bagaimana terjadinya tingkah laku, tetapi dia sangat berkeinginan memanipulasinya. Struktur kepribadian. Skinner tidak tertarik dengan variabel struktur dari kepribadian. Menurutnya, mungkin dapat diperoleh ilusi yang menjelaskan dan memprediksi tingkah laku berdasarkan faktor-faktor tetap dalam kepribadian. Tetapi tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan. Jadi Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian alih-alih aspek struktur yang tetap. Ada 2 klarifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama ada tipe responden behavior, yaitu organisme menghasilkan illicit respon sebagai hasil langsung dari stimulus spesifik. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur saat melihat makanan, menghindari pukulan dengan menundukkan kepala, merasa takut waktu ditanya guru, dan merasa malu waktu dipuji teman. Yang kedua, tipe operant behavior. Organisme mengerjakan atau memunculkan emit suatu respon tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksakan melakukannya. Kecenderungan timbulnya respon operan tergantung kepada efeknya terhadap lingkungan atau konsekuensi yang mengikuti respon itu. Bayi menjadi cenderung melakukan respon menangis
Kalau pengalamannya mengajarkan dengan menangis, dia dapat merubah lingkungan orang tuanya, yaitu menjadi memperhatikannya. Dinamika kepribadian, yang pertama yaitu kepribadian dan belajar. Kepedulian utama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku, jadi hakikat teori Skinner adalah teori belajar. Berubah menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Yang kedua, classical conditioning. Conditioning klasik pertama-tama dilakukan oleh Ivan Pavlov. Suatu stimulus yang memunculkan respon tertentu dioperasikan berpasangan dengan stimulus lain pada saat yang sama untuk memunculkan respon itu. Yang ketiga ada operant conditioning. Operant conditioning atau instrumental conditioning mula-mula dikembangkan oleh E.L. Thorndike. Response tidak diasosiasikan dengan stimulus yang ditimbulkan, tetapi diasosiasikan dengan respon karena respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Yang keempat yaitu scheduled reinforcement. Dalam memanipulasi tingkah laku, yang penting bukan hanya wujud dari reinforcement-nya, tetapi juga bagaimana pengaturan pemberiannya. Reinforcement yang diadministrasi dengan cermat memungkinkan kita untuk membentuk tingkah laku. Schedule pemberian reinforcement adalah continuous reinforcement. Setiap kali muncul tingkah laku yang dikehendaki diberikan reinforcement. Menurut Skinner, umumnya tingkah laku manusia berhubungan dengan secondary atau conditional reinforce seperti uang. Yang kelima yaitu generalisasi dan diskriminasi. Stimulus generalization adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Sedang stimulus discrimination adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus ini tidak diberi respon walaupun mirip dengan stimulus yang diberi penguat. Yang keenam, tingkah laku kontrol diri. Prinsip dasar pendekatan Skinner adalah tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia, tidak ada bentuk kegiatan internal yang mempengaruhi tingkah laku. Yang ketujuh, superstitious behavior. Suatu respon dapat berhubungan dengan reinforce-nya secara kebetulan tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Walaupun respon itu tidak nyata menghasilkan reinforcement yang dimaksud, ternyata hubungannya sangat kuat. Tingkah laku semacam ini disebut superstitious behavior. Misalnya pada eksperimen merpati bisa terjadi merpati itu berputar di tengah kotak sebelum mematuk cahaya kalau tingkah lakunya itu mendapat reinforcement. Bisa terjadi merpati menganggap tingkah laku berputar di tengah kotak menjadi syarat agar mematuk mendapat makanan. Perkembangan kepribadian. Konsep perkembangan kepribadian dalam pengertian menuju kemasakan, realisasi diri, transendasi, dan unitas kepribadian tidak diterima teori Skinner. Memang ada kemasakan fisik yang membuat orang menjadi berubah, lebih peka, dan bisa menerima stimulus dan lebih tangkas dan tanggap dalam merespon. Adolescent menjadi berminat mengenai seksualitas bukan karena perkembangan kepribadiannya sampai pada tahap kemasakan, insting seks yang meriah, tetapi karena kemasakan organ seks membuat adolescent peka dengan stimulasi seksual, dan lingkungan sosial memberi kesempatan kepadanya untuk menerima stimulus seks sebanyak-banyaknya. Yang pertama yaitu tingkah laku sosial. Menurut Skinner, prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku di lingkungan objek inanimate dan lingkungan sosial sama saja. Yang kedua yaitu ketuaan. Menjadi tua menimbulkan perubahan tingkah laku, tetapi menurut Skinner bukan berkembang karena perkembangan adalah mengungkap struktur yang laten, menyadari potensi dalam, dan menjadi lebih efektif, sedang menjadi tua biasanya berkembang menjadi kurang efektif. Contoh aplikasi teori behaviorisme B.F. Skinner. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran yaitu yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang keenam, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang ketujuh, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang kedelapan,
dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang kesembilan, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Yang kesepuluh, hadiah diberi kadang-kadang jika perlu. Yang kesebelas, tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil, semakin meningkat mencapai tujuan. Yang ke-12, dalam pembelajaran sebaiknya digunakan soft shopping. Yang ke-13, mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Yang ke-14, dalam belajar mengajar menggunakan teaching machine. Yang ke-15, melaksanakan mastery learning, yaitu mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing karena tiap anak berbeda-beda. Kesimpulan, kepribadian adalah kumpulan sifat biologis dalam bentuk dorongan, kecenderungan, rasa, dan naluri yang terganggu di alam dan kecenderungan diperoleh melalui pengalaman yang ditemukan pada seseorang. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar yaitu di asumsi pertama dan kedua pada dasarnya menjadi asumsi psikologi pada umumnya, bahkan menjadi merupakan asumsi pendekatan ilmiah, yaitu behavior is lawful, behavior can be predicted, dan behavior can be controlled. Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian alih-alih aspek struktur yang tetap. Ada 2 klarifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama, tipe respondent behavior. Yang kedua, tipe operant behavior. Hakikat teori Skinner adalah teori belajar berubah menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Dinamika terbagi menjadi beberapa hal, yaitu kepribadian dan belajar. Classical conditioning, operant conditioning, tingkah laku kontrol diri, superstitious behavior, generalisasi dan diskriminasi, dan schedule reinforcement. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran yaitu bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Tingkah laku yang diinginkan yaitu dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. Dalam pembelajaran sebaiknya digunakan shopping, mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Dalam beban mengajar menggunakan teaching machine, melaksanakan mastery learning yaitu mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing karena tiap anak berbeda-beda. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.